Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimun nabiyyin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji ke Zat Ilahi Rabbi yang Maha Ghafur, yang telah memberikan negeri yang subur makmur. Semuanya itu agar kita banyak bersyukur, banyak bertafakur, dan jangan sekali-kali mempunyai sifat dan sikap takabur. Salawat dengan penuh hikmat semoga terlimpah ruah kepada pemimpin umat, pemimpin yang insya Allah akan memberikan syafaat di yaumil kiamat, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib tak lupa dalam kesempatan ini berwasiat, marilah kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid As-Siddiq yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu terus bergulir, tak terasa hari ini sudah Jumat, padahal kemarin saja kita Jumatan. Ini adalah satu pertanda bahwa kita betah menghirup udara segar di alam yang fana ini. Tapi kita jangan sampai dininak-bobokkan oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi. Hakikatnya hidup di dunia ini hanya sementara. Mungkin beberapa hari, beberapa minggu, mungkin tidak akan lama kita akan meninggalkan alam yang fana ini. Alam yang kekal abadi sudah menanti bagi kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini di Sayyidul Ayyam, marilah kita mencoba merefleksikan diri. Marilah kita mengkaji diri. Marilah kita bermuhasabah diri. Kita sebagai manusia yang selalu dan senantiasa memanggil Allah Subhanahu wa taala melalui doa saat kita membutuhkan dan memohon agar doanya tersebut dikabulkan. Panggilan yang manusia lakukan bukanlah panggilan satu arah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memanggil kita. Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia, memanggil kita semua dalam 3 waktu, dalam 3 kesempatan, dalam 3 hal, yang mana salah satunya panggilan itu tidak seorang pun yang kuasa untuk menolaknya. Yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita? Jika manusia sering
melakukan panggilan dengan memanjatkan doa adalah interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil kita juga dalam 3 kesempatan. Ini semua sudah paham semua. Ini ada di sekitar kita. Ini ada di sekeliling kita. Tapi ada yang melupakan dan ada yang terlupakan. Ini sebagai bahan mengingatkan kembali. Allah Subhanahu wa taala memanggil 3 kesempatan itu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memanggil melalui muazin atau seruan azan. Tidak kurang dari 5 kali Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia melalui azan. Seruan azan yang merupakan panggilan dari Zat yang Maha Tinggi masih sering saja diabaikan oleh manusia dengan berbagai macam alasan. Ada alasannya sibuk, alasannya tanggung sekarang berbenturan dengan pertandingan Persib. Asik ini lagi konser musik. Tanggung ini lagi seru-serunya bermain game. Dan ini tanggung, ini pekerjaan harus diselesaikan hari ini. Kalau tidak, saya dapat kena penalti oleh pimpinan saya. Berbagai macam alasan yang kita kemukakan, yang kita lontarkan, yang kita jadikan alasan. Padahal sang pemberi rizki, sang pemberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung kita menomorduakan. Silahkan dijawab di hati masing-masing kita. Sudahkah seruan Allah Subhanahu wa taala melalui muazin untuk panggilan azan? Adzan bukan hanya didengarkan ketika ada suara adzan, berarti harus segera mendekati ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah memberikan kesempatan yaitu panggilan untuk berhaji. Panggilan haji merupakan panggilan yang istimewa karena hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu. Selain itu, untuk memenuhi panggilan haji juga perlu menempuh perjalanan yang jauh yang membutuhkan biaya. Masih banyak di antara kita, masih banyak manusia yang belum bisa menunaikan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Maka berbahagialah bagi orang yang telah bisa menunaikan panggilan ini. Wa'adin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dabirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid As-Siddiq. Panggilan yang ketiga, jika panggilan yang pertama seruan azan kita masih bisa melalaikan. Panggilan yang kedua haji karena belum ada rezeki dan belum ada kesempatan, itu masih bisa kita mengelak, masih bisa berbagai macam alasan. Tapi panggilan yang ketiga adalah panggilan ajal. Panggilan kematian, panggilan ajal. Kemarin sahabat kita masih ngobrol dengan kita. Tetangga kita masih bercanda, masih bersenda gurau, hari ini sudah tidak ada. Andai kata ajal itu hari ini mendekati kita, menjemput kita, sudah siapkah kita dengan perbekalan? Ketika kita bepergian jauh, contoh kecil saja, ketika kita mau belanja, kita mau ke bawah, tanpa sepeser pun kita mempunyai bekal, sepertinya kita tidak akan berani untuk pergi belanja. Nah, dalam kesempatan ini, apabila kita dipanggil oleh Sang Maha Khalik, sungguh merugilah apabila kita tidak mempunyai perbekalan.
Istilah orang Sunda, diudag lumpat, didaguan cicing. Jadi ngudag-ngudag dunia terus, pada rizki sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Ulah nepikeun ka dug hulu pet salat. Ngudag-ngudag urusan dunia, salat tidak dikerjakan, amal ibadah tidak dilaksanakan. Hidup ini hanya sementara, tidak lebih. 50, 60 tahun, 70 tahun kita sudah rarempo. Selagi kita masih diberikan nafas, kapling usia oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan. Saat ajal menjemput, tidak ada kekuatan pun yang bisa menolak. Saat ajal menjemput kita, maka putuslah semua amal-amalan yang dikerjakan oleh kita di alam fana ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, usia tidak memandang anak, remaja, dewasa atau sudah tua. Usia tidak pernah pancak kaki, kematian tidak pernah melihat si A, si B, si C, kaya, miskin, miskin, kaya, dan lain sebagainya, tidak. Artinya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, di Jumat yang penuh keberkahan ini, di Sayyidul Ayyam ini, marilah kita mencoba mengintrospeksi diri, sudah sejauh manakah bekal kita. Andai kata yang ketiga ini, panggilan Allah yang ketiga ini menjemput hari ini. Ini bahan muhasabah wabil khusus buat saya pribadi. Selagi kita masih diberikan kapling usia oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, igtanim homsan qabla homsin. Raihlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan yang lain. Yang pertama, hayataka qabla mautika. Manfaatkanlah kesempatan jatah hidup di dunia ini sebelum maut menjemput kita. Apa yang akan kita banggakan ketika sudah meninggal? Mobil yang mewah, istri yang cantik, anak yang soleh-solehah, rumah yang mentereng, rekening bank yang begitu banyak, semuanya tidak akan menyertai kita. Hanya amalan-amalan solehlah. Berpacu dengan waktu, marilah kita berlari dengan masa. Waktu begitu sempit, waktu begitu berjalan begitu cepat. Apa yang kita banggakan? Selagi kita masih napas, selagi kita masih ruh nempel di jasad kita, kita optimalkan. Jawabannya adalah mau atau tidak, kembali lagi kepada kita sendiri. Kita hanya sebatas mengajak, memberikan contoh. Jawabannya ada di pribadi kita masing-masing. Yang kedua, kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah wasihataka qabla saqamika. Kita diberikan kesempatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang sakit. Kalau sudah sehat, kita bebas ke mana saja. Kalau ketika sehat, kita bisa beraktivitas ke mana saja. Makan dan minum kita bebas. Nikmatnya sehat adalah ketika kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru terasa itu nikmatnya sehat ketika kita sedang sakit. Tapi kita jangan terlena. Kita juga harus punya bersyukur bahwa hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisik yang sehat, jasad yang kuat, kita manfaatkan kepada Sang Pemberi kesehatan dan kenikmatan kepada kita semua. Artinya adalah kita jangan lupa bahwa hidup ini hanya sementara. Manfaatkan, langkahkan kaki kita ke majlis-majlis Allah, majlis-majlis ilmu. Langkahkan kaki kita ke masjid-masjid Allah. Bukan berarti melarang yang lainnya. Silahkan. Dunia jalan,
akhirat jalan. Duniawi kita raih, ukhrawi kita dapatkan. Artinya balance dua-duanya. Yang ketiga, kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah wa paragoka qabla suglika. Ketika kita diberikan waktu senggang oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang waktu sibuk. Beda tipis antara senggang dan sibuk. Waktu 24 jam tergantung kita bagaimana memanage waktu 24 jam itu. Kadang-kadang kita itu hanya sebatas meluangkan waktu saja. Maghrib sholat berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah, duhur asar berjamaah. Paling 5 menit. Ngaji paling lama 1 jam sudah eleke-sekeng. Artinya kalau hanya meluangkan waktu saja, sebetulnya itu harusnya kita garis bawahi. Posisi sekarang harus dirubah paradigmanya, bukan meluangkan waktu luang, tapi harus menciptakan waktu luang. 24 jam kita bisa manage. 24 jam apakah kita banyak diisi oleh tidur, bekerja, main? Berapakah jamkah kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Berapa jamkah kita untuk mengingat akan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Contoh kecil, kita hitung saja dari mulai kita bangun pagi sampai sekarang. Sudah berapa lebarkah kita membuka lembaran Al-Qur'an? Atau justru kita lebih sering membuka WhatsApp, lebih sering mengupdate medsos daripada membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Ini contoh kecil saja yang patut kita renungi. Ternyata seperti itulah kita. Artinya ketika disalahkan oleh orang lain pasti tidak akan menerima, tapi mencoba menjawab dengan pribadi masing-masing. Itu kesempatan yang ketiga. Kesempatan yang keempat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yaitu sababaka qabla haramika. Jadi manfaatkanlah, raihlah kesempatan ketika masih muda sebelum masa tua menghampiri kita. Tua dan muda, jangan ada pemikiran kecil, pemikiran yang sempit bahwa itu diukur dengan usia. Usia remaja, oh masih muda. Usia sudah di atas 40 tahun, oh itu sudah tua. Kalau pemikiran seperti itu, pasti kita akan tetap terpaku dengan hitungan angka-angka saja. Padahal kematian tidak pernah melihat dengan angka. Ajal menjemput kita tidak melihat usia. Artinya harus mulai standby dari sekarang, siapkan dari sekarang. Andai kata hari ini, detik ini, jam ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mempunyai bekal. Harus sudah preventif dari sekarang. Banyak orang yang memanage bagaimana ke depan hidup ini. Sekarang gajinya 1 juta, tahun depan harus naik 2 juta. Sekarang jabatannya sebagai OB, besok harus jadi karyawan, harus jadi pimpinan, dan lain sebagainya. Terus diatur. Sedangkan kita usia terus bertambah, jumlah bertambah usia, tapi hakikatnya kapling jatah kita itu berkurang. Artinya marilah kita berpacu dengan waktu, bahwa dengan usia kita tidak bisa dibohongi. Dulu kita masih kuat tuang sukro, makan sukro. Sekarang sukro teh teas teuing. Padahal dari dulu sampai sekarang sukro mah anger gitu. Ternyata salah satunya adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sudah dikurangi. Dari situ harus kita berpikir, oh ternyata bahwa iya, usia kita bertambah, kenikmatan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mulai dari situ startnya kita harus mulai berpikir. Berpikir bukan hanya urusan duniawi, tapi ukhrawi juga harus mulai disiapkan dari sekarang. Yang terakhir, kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan raihlah kesempatan ini adalah waginaka qabla pakrika. Ketika kita diberikan kelapangan rizki, istilahnya kaya. Padahal Allah tidak memberikan ini yang kaya dan miskin, semuanya Allah memberikan kecukupan kepada kita semua.
Hanya kita saja yang membatasi, saya miskin, saya kaya. Hanya kita saja. Allah Maha Rahman dan Rahim. Kasih sayang semua umatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah pilih kasih. Artinya ketika kita diberikan keleluasaan, kelapangan rizki, rizki itu bukan hanya harta saja, harti atau ilmu, kita bisa berbagi, kita bisa sharing dengan sahabat-sahabat, dengan saudara-saudara kita semua. Artinya dalam kesempatan ini, selagi kita masih diberikan kelapangan, ayo kita manfaatkan. Dan nanti mah susah ketika kita kadang-kadang harta tidak ada, harti atau ilmu tidak ada, apa yang saya berikan? Mau sedekah juga susah, mau jariah juga tidak ada, mau wakafkan juga tidak punya. Berbagai macam alasan ketika kita posisi kita waktu itu diberikan kefakiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketika kita diberikan kekayaan, kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang kita terlena, lebih baik mengutamakan kepentingan duniawi daripada ukhrawi. Banyak lahan-lahan, banyak kapling-kapling yang bernilai pahala dan bernilai ibadah yang ada di depan mata kita. Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Mau atau tidak, siap atau tidak, marilah kita raih kesempatan yang saya sampaikan ini. Ini wabil khusus buat saya pribadi, umumnya bagi jamaah sholat Jumat Masjid Asy-Siddiq. Marilah entry pointnya, marilah kita berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini bisa menambah cakrawala berpikir kita, kemudian bisa menjadi muhasabah buat kita sendiri, buat kita semua, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawaitu dari sekarang, bismillah, marilah kita sama-sama berfastabiqul khairat. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh khatimun nabiyyin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.